Sobat Cendrawasih Pos TV, jumpa lagi bersama kami dalam program Cempos Menyapa. Sobat Cempos TV, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menetapkan 7 orang tersangka kasus pembakaran pesawat PKRCZ milik PT AMA dan pembunuhan pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat, Kapten Nicholas F. Gosselin. Peristiwa tersebut terjadi di lapangan terbang Balinggama, Distrik Soboham, Kabupaten Yahukimo, Kamis 2 Juni. Ketujuh tersangka seluruhnya kini berstatus daftar pencarian orang atau DPO dan masih dalam pengejaran aparat. Setibanya di lokasi, tim melakukan pengamanan dan sterilisasi area tempat kejadian perkara, kemudian dilanjutkan dengan pengamatan umum. Dari hasil olah TKP, diketahui pesawat mengalami kerusakan akibat kebakaran hingga sekitar 90%. Kerusakan terparah berada di bagian tengah badan pesawat, sementara posisi pesawat saat ditemukan masih mengarah ke landasan pacu. Sementara itu, Kasatgas Gakum Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol I Gusti Gede Era Adinata mengatakan, penetapan 7 tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup, termasuk hasil penyelidikan, keterangan saksi, barang bukti, hasil olah TKP, serta gelar perkara. Unit Reserse Kriminal Polsek AB Pura mengamankan seorang pria, warga distrik AB Pura, yang memiliki puluhan butir amunisi ilegal. Amunisi tersebut hendak dijual, namun aksinya lebih dulu tercium aparat, sehingga pelaku tertangkap tangan bersama barang bukti yang dimilikinya, Rabu 9 Juli. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 82 butir amunisi tajam yang terdiri atas 27 butir kaliber 5,56 mm, 52 butir kaliber 9 mm, 1 butir kaliber 7,62 mm, 1 butir amunisi kaliber 7,62 mm bertuliskan AK-47, serta 1 butir amunisi kaliber 7,62 karbin. Atas perbuatannya, GSP dipersangkakan melanggar pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP terkait kepentingan atau penguasaan amunisi tanpa hak. Masa mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Papua atau disingkat SOMAP melakukan aksi mimbar bebas di kawasan lingkaran AB Pura, Kota Jayapura pada Rabu 8 Juli. Aksi ini menyuarakan berbagai persoalan kemanusiaan yang terjadi di Papua dan mendesak perhatian pemerintah. Mahasiswa membentangkan spanduk putih besar dan memegang beberapa pamflet berisi tuntutan bergambar. Sementara pemimpin aksi dan beberapa mahasiswa lainnya berorasi secara bergantian menggunakan pengeras suara. Koordinator lapangan aksi SOMAP Ernest Depla menyatakan bahwa mimbar bebas ini merupakan bentuk respons nyata mahasiswa terhadap krisis kemanusiaan serta situasi keamanan yang dinilai kian darurat di wilayah Intan Jaya dan beberapa daerah lain di Papua. Aksi berlangsung tertib dan aman hingga selesai di bawah pengawasan ketat aparat kepolisian. Pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Pendapatan Daerah kembali menggencarkan penertiban terhadap wajib pajak yang menunggak kewajibannya. Pada Rabu 8 Juli, Bapeda bersama Satuan Polisi Pamong Praja melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah rumah makan, restoran, dan hotel di Kota Jayapura. Dalam operasi tersebut, tim memasang stiker peringatan pada 14 tempat usaha yang tercatat memiliki tunggakan pajak daerah. Penempelan stiker dilakukan setelah para wajib pajak dinilai tidak mengindahkan tahapan penagihan yang telah dilakukan pemerintah. Dijelaskan, sebelum penempelan stiker dilakukan, pihaknya sudah melalui seluruh tahapan, mulai dari surat teguran, surat pemberitahuan hingga surat penempelan stiker. Seluruh hasil kegiatan akan dilaporkan kepada Kepala Bapeda untuk selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota Jayapura.
Sobat Kompas TV, kita beralih ke berita olahraga. Ajang Piala Dunia memasuki fase perempat final dengan 8 tim yang sudah lolos dari babak sebelumnya. Secara mengejutkan, fase 8 besar ini akan mempertemukan 4 tim yang pernah juara melawan tim berstatus kuda hitam. Empat tim yang pernah juara tersebut adalah Perancis, Argentina, Spanyol, dan Inggris. Adapun 4 tim yang belum pernah juara adalah Maroko, Belgia, Swiss, dan Norwegia. Prancis adalah pemilik 2 bintang, yakni edisi 1998 dan 2018. Dalam 2 edisi terakhir, Les Blues lolos ke babak final secara berurutan dan ingin mencapai hal sama pada edisi kali ini. Lawan yang akan dihadapi Prancis adalah Maroko, tim asal Afrika. Pada 2022, Maroko menembus semifinal. Saat itu Maroko ditaklukkan Perancis 2-0. Maroko ingin revenge di edisi ini. Adapun Spanyol baru memiliki 1 bintang yang diraih bersama generasi emas pada 2010. La Roja percaya diri bisa mengulang kisah 16 tahun lalu. Kemudian Inggris adalah peraih 1 bintang pada Piala Dunia, yakni pada 1966. Karena itu, dalam setiap edisi Inggris selalu dibumbui football is coming home untuk mengingat sudah lama nirgelar. Lawan yang akan dihadapi Inggris adalah Norwegia. Inggris mungkin favorit, tapi The Viking punya potensi mengejutkan. Erling Haaland sama sekali tidak beban dalam ajang ini. Terakhir ada sang juara bertahan yang telah 3 kali jadi juara dunia. Pada 1978, 1986, dan 2022, yakni Argentina. Akankah para juara terhenti di babak perempat final? Atau 4 kuda hitam membuat kejutan melaju ke semifinal? Jawabannya akan diketahui mulai Jumat hingga Minggu waktu Indonesia. Demikian berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita edisi hari ini. Untuk selengkapnya, bisa dibaca di Harian Cendrawasih Pos dan website kami cepasonline.com. Terimalah moto Kota Jayapura, Inte Cahyonoming, Temarni Haneset, satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Kami segenap kru yang bertugas mohon pamit dan sampai jumpa. Wani Ame.